Mengetahui kualitas dedak. Nah, sekarang di depan saya ada 2 sampel dedak. Yang ini coba teman perhatikan warnanya cerah, dan yang ini sampel agak gelap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan tetap merevisi video-video tentang bebek saya dari video sebelumnya, yaitu dalam kesempatan ini saya akan mereview tentang kualitas dedak, karena kemarin ada yang bertanya sebetulnya dedak yang seperti apa sih yang bagus untuk bebek telur. Nah, di sini kalau masalah dedak ya, itu adalah bisa dikatakan makanan pokok bebek, dan tentu saja dengan kualitas dedak yang bagus akan menghasilkan produksi yang bagus pula ya. Nah, untuk masalah dedak, terus terang saya juga kadang-kadang masih agak sulit kalau untuk membedakannya dengan secara kasat mata, tapi dengan teknis-teknis seperti yang saya lakukan maka kualitas dedak akan ketahuan ya. Karena dedak itu ada beberapa macam. Menurut pengalaman saya ada 3 macam dedak ya. Ada yang kasar tapi asli, ada yang benar-benar halus, dedak katul 100%, ada yang halus tapi dicampur dengan sekam giling. Nah, ini yang sangat berbahaya terhadap produktivitas si bebek untuk bertelur ya. Bagaimana cara membedakan dedak yang kualitasnya benar-benar bagus, yang tentu saja tidak akan merugikan? Kita cek aja ya dengan cara saya sendiri. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah melakukan cek kualitas dedak seperti saya. Oke, sekarang kita lihat videonya bagaimana cara mengetes dedak yang benar-benar asli dedak katul. Untuk mengetahui kualitas dedak, nah sekarang di depan saya ada 2 sampel dedak. Yang ini coba teman perhatikan warnanya cerah, dan yang ini sampel agak gelap ya. Nah, ini bisa dikatakan dedak ini kurang bagus, bahkan sangat berbahaya untuk dikasih ke bebek petelur ya. Agak gelap. Dan yang ini dedak yang benar-benar kualitasnya bagus. Lalu gimana cara kita bisa membedakan antara yang bagus dan tidak bagus? Nah, ini dedak yang saya pakai ini kualitasnya benar-benar bagus. Sekarang kita gini aja. Nah, kalau di kepala gini tidak langsung ambiar, teksturnya halus, udah jelas ini dedak bagus. Dan saya sudah buktikan karena di peternakan saya ini selalu pakai dedak yang seperti ini. Kalau yang ini langsung agak ambiar ya, dan teksturnya agak kasar. Nah, ini jejak dedak kualitasnya kurang bagus, bisa dikatakan jelek ya. Nah, lalu untuk selanjutnya bagaimana supaya kita lebih yakin bahwa ini dedak halus, yaitu dengan kita mengetesnya dengan apa sih namanya lah, lebih gampangnya tuh direndam di air ya. Kalau direndam di air 90% tenggelam, lalu sekitar 10%-nya masih mengapung. Nah, ini dedak kualitasnya masih bagus. Dan dedak seperti ini mengandung protein 12,4%, lemak 13,6%, dan serat 11,6%. Dan tentu ini sangat bagus untuk bebek ya, yang di masa-masa produksi. Nah, sekarang kita tes di air ya.
Nah, di sini depan saya ada air. Kita masukkan. Lalu kita kucek-kucek. Terus seberapa bagus kualitas dedak ini? Nah, ini tandanya kualitas dedak bagus. Jadi yang mengapung hanya sekitar 10%, yang 90% tenggelam, dan airnya pun menjadi putih. Kalau dicium baunya tidak tengik. Nah, ini udah tenggelam semua. 90% tenggelam, 10% mengapung. Warna air putih kecoklatan. Nah, itu cara mengetes kualitas dedak ya, yang saya lakukan di sini ya. Dan ini dedak yang warnanya gelap tadi, yang saya katakan kualitasnya kurang bagus. Dan setelah diuji dengan disiram air, nah seperti ini. Dia hampir 30% ya mengapung, nggak tenggelam. Tuh, airnya jadi bukan coklat putih, bukan seperti yang ini. Kalau yang ini airnya tuh, ini yang mengapungnya sedikit, paling 10%, nggak sampai ya tuh. Nah, kalau yang ini kebanyakan mengapung, tidak tenggelam. Dan sudah jelas ini kualitas dedak kurang bagus. Dan kalaupun dipakai untuk pakan bebek telur, produksi ya, cuman kurang maksimal produksinya ya. Ini sekitar 30% mengapung. Oke. Dan kualitas dedak yang seperti ini nih, yang mengapungnya banyak, ini paling mengandung protein sekitar 6%. Jadi bisa dikatakan tidak cocok lah untuk bebek petelur. Kalau untuk pedaging sih masih boleh-boleh ya. Nah, rupanya cukup sekian dulu video dari saya tentang mengukur kualitas dedak yang bagus untuk bebek petelur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama bagi para pemula dan khususnya bagi saya sendiri. Salam ternak, salam baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.